berbagi firman untuk saudara semuanya. Saya berharap saudara di rumah dalam keadaan sehat, dalam berkat Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan tentang melatih diri dalam kesabaran. Saya mengajak saudara membuka satu ayat saja hari ini di dalam Amsal 16 ayat yang ke-32. Amsal 16 ayat yang ke-32. Saya baca untuk saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Puji Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, ada banyak orang mengatakan, aku ini orangnya ya seperti ini. Kalau untuk sabar, aduh, kayaknya susah ya. Orang sabar itu bawaan orok. Ada orang yang ngomong seperti itu, sudah bawaan dari sononya orang sabar itu. Tetapi hari ini saya ingin kita belajar bagaimana kita melatih diri dalam kesabaran. Ternyata kesabaran itu bisa dilatih, saudara. Kesabaran itu bisa dipelajari, bisa dilatih dari hari ke hari. Seperti seseorang yang punya hobi makan. Misalkan kalau ada orang yang tidak suka jengkol atau tidak suka pete, saudara ya. Ternyata kalau bergaul dengan seseorang, melatih, nyoba itu dari hari ke hari, lama-lama dari yang nggak suka jadi suka, malah jadi hobi, saudara. Kesabaran itu ternyata bisa dilatih dari hari ke hari, dari hidup kita, dari hari ke hari, dari proses ke proses, dari masalah-masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, membuat kita itu belajar, saudara, untuk menjadi orang yang sabar. Saudara terkasih dalam Tuhan, sekarang ini maunya segala sesuatu kita ingin berjalan dengan cepat, saudara. Contoh, seandainya kita ini punya anak baru lulus sekolah, baru lulus wisuda, kita berharap dia ini cepat dapat pekerjaan. Bener ya, saudara ya? Anak kita lulus sekolah, bisa doa sebentar udah dapat pekerjaan. Ini contoh. Kalau kita ada masalah, saudara, kita doa nggak lama-lama, kalau bisa masalah kita cepat kelar, cepat selesai, punya jalan keluar. Rasanya seperti itu, saudara. Sehingga banyak di antara kita, bahkan ini anak-anak Tuhan, yang nggak mau sabar. Berdoa sebentar, Tuhan belum jawab, Tuhan belum buka jalan, kita sudah berusaha mencari jalan keluar dari lain. Mencoba jalan keluar dari manusia kita. Mencoba mencari pertolongan di luar. Tuhan belum datang menolong kita, Tuhan belum sediakan jalan keluar, Tuhan belum jawab atas doa-doa kita. Kita sudah berusaha cari pertolongan dari tempat lain. Mungkin kita berusaha mencari jalan, cari orang pintar menolong kita. Kita berusaha mencari jalan keluar supaya pertolongan itu cepat datang. Contoh lain lagi ya, saudara. Seandainya kita belum dipertemukan dengan jodoh, kita belum bertemu dengan jodoh kita, kita dituntut usia kita sudah cukup untuk secepatnya menikah. Mungkin kita sudah berdoa, tapi kita belum sabar menunggu janji Tuhan, belum dipertemukan dengan pasangan kita. Kita udah kehilangan kesabaran. Dapet ini aja walaupun dia nggak seiman, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita dapat pasangan. Mungkin, saudara, mungkin kita bukan menjadi pasangan yang seimbang dengan dia, tapi karena kita tuntutan umur, tuntutan keluarga, mungkin tuntutan lingkungan, sehingga kita memaksa diri, dapet ini aja udah, walaupun bukan dari Tuhan, tidak seiman, akhirnya kita cari jalan pintas. Coba kita kembali kepada firman Tuhan. Hari ini saya mengajak saudara kembali kepada firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Siapa yang menguasai dirinya, dia orang yang bisa merebut kota. Saudara coba perhatikan dua kata ini. Orang yang sabar melebihi pahlawan. Orang yang menguasai diri. Sabar, menguasai diri. Ini dua kata dari buah-buah roh. Sabar
dan menguasai diri. Ini kata aktif sebenarnya, saudara. Sabar dan menguasai diri. Ini tidak hanya bicara tentang menunggu. Orang, bukankah sebenarnya kesabaran itu, saudara, kesabaran itu dimiliki oleh orang yang bisa menguasai diri. Orang yang sabar, kesabaran itu dimiliki oleh orang yang berhasil menguasai dirinya, saudara. Orang yang mampu menguasai dirinya dan orang yang berhasil menaklukkan dirinya, bisa menguasai dirinya. Saudara, ini bicara tentang menaklukkan diri, menguasai kota. Kita ini bisa menguasai kesabaran kita, saudara, menguasai kemarahan kita, menaklukkan egois kita, saudara. Orang yang sabar menguasai dirinya, bisa menaklukkan kemarahannya di dalam Tuhan. Firman Tuhan ngomong, ini orang-orang ini yang disebut pahlawan, saudara. Orang-orang ini yang disebut pahlawan. Luar biasa sekali Allah menggambarkan tentang orang yang sabar. Memang tidak mudah, saudara, untuk kita punya kesabaran. Tidak mudah memiliki kesabaran. Sabar terhadap anak kita yang tumbuh tidak seperti yang kita harapkan. Sabar terhadap suami yang pemarah misalkan. Sabar terhadap rekan kerja yang tidak bersahabat dengan kita, tidak sepaham dengan kita. Tapi Tuhan mau, saudara, kita punya kesabaran ini, saudara. Kalau kita berhasil melalui proses ini, saudara, berhasil melalui proses ini dan kita lulus, penghargaannya Tuhan ngomong melebihi pahlawan. Sukacitanya itu melebihi orang yang berhasil merebut kota, menaklukkan kota, saudara. Puji Tuhan, saudara. Dialah orang yang mudah, orang yang bersabar, orang yang mudah juga berkorban, seperti seorang pahlawan, saudara. Pahlawan itu kan mengorbankan jiwa raga. Orang yang bersabar terhadap proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, Tuhan ngomong, dia ini nilainya ini seperti seorang pahlawan, bahkan melebihi seorang pahlawan, saudara. Puji Tuhan, saudara. Menanti sesuatu yang kita harapkan, menanti sesuatu yang kita doakan, membutuhkan kesabaran, saudara. Mendapatkan sesuatu yang baik seperti yang kita rindukan, itu butuh kesabaran, saudara. Butuh ketelatenan. Saya mau kasih contoh untuk saudara tentang kesabaran. Ada sepasang suami istri, ini anak Tuhan ya, saudara. Dia menikah sudah 6 tahun lamanya, tapi tidak dikaruniai seorang anak pun di tengah-tengah keluarganya. Akhirnya keluarga ini menempuh jalan untuk berobat ke dokter. Wajar, saudara, tidak apa-apa, karena itu memang solusi yang bisa ditempuh. Sampai keluarga ini suami istri menghabiskan banyak dana, saudara. Dia berobat di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri. Dia menghabiskan banyak keuangannya, dana yang dikuras cukup banyak, bahkan sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Mendengar kesaksiannya, saudara, sampai mentok. Dokter ini ngomong, saudara, kalian berdua subur ya, tunggu saja, nanti saya kasih obat-obatan. Sudah, saudara, tidak ada jalan keluar, habis dana banyak, tapi dokter cuma ngomong seperti itu. Hanya dia bertemu, saudara, dengan kami. Kami menyarankan mengajak kedua anak Tuhan ini, yuk doa puasa, minta sama Tuhan, karena Dia yang punya hidup kita, Dia yang berdaulat dalam hidup kita. Dia nunggu, saudara. Kami mengajak dia berdoa puasa selama kurun waktu yang sekitar 3 bulan. Itu pun 3 bulan tidak puasa 3 bulan, saudara. Tapi dalam 1 minggu saya mengajak dia berjumpa, 1 minggu sekali mengajak dia berdoa. Kemudian pada bulan yang ketiga, pagi-pagi sekali suami ini datang, saudara, ke rumah. Dia memberikan kabar sukacita. Puji Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, istri saya sekarang hamil, positif. Wow, luar biasa, kabar gembira. Ternyata kita ini dituntut untuk sabar, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Jadikan Tuhan ini prioritas kita. Kesabaran kita ini diuji sama Tuhan. Kita
Kita ini datang nggak sama Tuhan? Sabar nggak dengan janji Tuhan? Saudara terkasih, mari mulai pagi hari ini, mulai hari ini, kita menanti sesuatu yang kita harapkan dengan penuh kesabaran. Karena Tuhan mau proses-proses yang Tuhan izinkan dalam hari-hari kita, Tuhan mau kita mendapatkan dengan tidak instan, saudara. Tuhan mau kita tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang penuh dengan kesabaran, sabar, dan bisa menguasai diri, menaklukkan hidup kita, menaklukkan diri kita dengan penuh kesabaran, sabar, dan menaklukkan diri, saudara, menguasai diri kita. Tuhan mau, saudara, kita tidak lari dari proses. Tuhan mau kita tidak lari dari proses yang Tuhan izinkan setiap hari datang dalam hidup kita, tapi melatih diri kita sampai kita menjadi pribadi yang sabar panjang dengan kesabaran, luas dengan kepribadian yang semakin kuat di dalam Tuhan, saudara. Mari kita belajar bersama-sama ya, saudara, menjadi pribadi yang semakin dikehendaki Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dibanggakan oleh Tuhan, sehingga Tuhan memberikan nilai kepada kita. Kita ini melebihi pahlawan yang berhasil merebut kota. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita pagi hari ini, dan kita akan belajar bersama-sama maju di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang semakin sabar menanti janji Tuhan. Tuhan memberkati kita pagi hari ini, dan saya mau berdoa untuk saudara semua. Puji Tuhan, tundukkan kepala kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk satu ayat yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mau belajar sabar, Tuhan, karena Engkau mengatakan orang yang sabar itu melebihi pahlawan. Kami mau belajar sabar terhadap proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami mau menanti janji Tuhan dengan penuh kesabaran, menanti sesuatu yang baik, yang indah itu dengan penuh kesabaran. Kami tidak akan lari ke sana kemari, Tuhan. Kami tidak akan menengok ke kanan dan ke kiri. Tapi mata kami, hati kami hanya tertuju kepada Tuhan, menanti janji Tuhan. Karena kami tahu pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Terima kasih, berkati setiap hati, berkati setiap telinga yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati setiap rumah tangga, kepala-kepala keluarga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Hati yang mendengar firman Tuhan, secara khusus kami mendoakan, mungkin kami saat ini sedang bersabar menunggu janji Tuhan. Terus buat kami kuat menanti janji Tuhan, karena kami tahu janji-Mu akan datang untuk setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk berkat Tuhan hari ini. Kami tahu rahmat Tuhan akan datang menyertai setiap kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang percaya di rumah masing-masing akan bersama-sama dengan saya mengatakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.